Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini, tertulis dalam 1 Raja-Raja 17, ayat 7 hingga ayat 16. 1 Raja-Raja 17, ayat 7 hingga ayat 16, beginilah firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ada sebuah istilah yang mengatakan Tuhan bekerja menurut cara dan kehendaknya. Ketika masalah dan krisis datang, sering sekali dan pada umumnya kita mengeluh dan khawatir. Karena ketika kita berdoa, tetapi jawaban doa sepertinya belum ada. Kita harus mengerti bahwa Tuhan bekerja dan menjawab doa kita dengan cara dan waktunya. Tuhan terlalu besar untuk dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas ini. Jangan sekali-kali mencoba untuk memaksakan kehendak dan cara kita, karena cara dan kehendak Tuhanlah yang mutlak akan terjadi. Demikian juga jika kita melihat kisah Elia pada firman Tuhan hari Minggu ini, di mana Elia menghadapi situasi yang sulit pada waktu itu. Walaupun demikian, ia tidak menjadi khawatir. Bahkan ia taat ketika Tuhan memerintahkan ia supaya pergi ke seorang janda miskin di Sarfat. Elia tunduk dengan perintah Tuhan. Pada waktu itu Elia hanya diberitahu bahwa dia akan diberi makan oleh seseorang janda. Namanya tidak diberitahu, keadaannya juga hanya dikatakan untuk menjumpai seorang janda. Nabi Elia pergi
dan akhirnya dia berjumpa dengan seorang janda. Ketaatan dan ketundukan Nabi Elia patut untuk diteladani. Betapa tidak, Tuhan tidak menyuruh Nabi Elia menjumpai seorang kaya, tetapi seorang janda miskin. Dan dari janda miskin itu, Nabi Elia akan diberi makan. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa janda itu bukanlah seorang yang kaya. Bahkan dia sangat miskin karena kondisi kekeringan dan kelaparan pada saat itu. Karena yang dia miliki hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Jika kita melihat hanya dengan logika kita, bagaimana orang miskin yang tidak mempunyai makanan dapat memberi makan orang lain? Yang benar saja, bisa saja pemikiran seperti ini terlintas di pikiran seorang janda di Sarfat itu, ketika baru saja menemui seorang pria yang tiba-tiba memerintahkan dirinya untuk memberinya makan dan minum di tengah kekeringan hebat. Elia dan janda ini tidak pernah bertemu sebelumnya. Walaupun Elia dan janda ini sama-sama sedang mengalami bencana yang hebat, yaitu kekeringan ekstrim yang melanda Sarfat dan sekitarnya. Namun permintaan Elia sungguh tidak masuk akal. Sungguh suatu permintaan yang begitu mahal dan berat, yaitu air di tengah kekeringan dan roti di tengah kelaparan. Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya pun sudah sulit. Persediaan makanan sudah habis. Dan janda ini bersama anaknya sudah kehilangan harapan untuk hidup. Dalam keterbatasan tepung dan minyak, janda itu punya potensi untuk menolak permintaan Elia. Itu manusiawi. Secara normatif, dalam kondisi terbatas bahkan kekurangan, kecenderungan orang pada umumnya adalah mencari aman. Artinya, mengutamakan diri sendiri. Kebutuhannya terpenuhi dulu. Di tengah situasi itu Elia datang dan meminta agar sang janda mendahulukan permintaan Elia dibandingkan kebutuhannya dan keluarganya. Sungguh tidak masuk akal. Itulah sebabnya perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah itu, kami akan mati." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, walaupun demikian situasi seorang janda di Sarfat itu, tetapi Nabi Elia tetap meminta janda itu untuk membuatkan roti. Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulang dan perbuatlah seperti perkataanku. Buatlah di sana sepotong roti bundar kecil lebih dahulu, dan bawalah kepadaku, kemudian buatlah bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu juga tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Bagaimana dengan sikap janda tersebut? Apakah dia melakukan perintah Nabi Elia? Dalam nats itu dijelaskan ada dua sikap yang dilakukan oleh janda Sarfat, sehingga Tuhan memelihara janda Sarfat dengan sempurna. Yang pertama, janda Sarfat taat akan firman Tuhan. Sikap pertama yang dilakukan oleh janda Sarfat yaitu taat akan firman Tuhan. Dalam ayat 15 dijelaskan, "Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti perkataan Elia. Karena ketaatannya akan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, maka ia dan perempuan itu pun makan di rumahnya sampai berhari-hari. Tuhan memelihara kehidupan mereka." Yang berikutnya, janda Sarfat percaya akan firman Tuhan. Sikap yang kedua yang dilakukan janda Sarfat yaitu percaya akan firman Tuhan. Karena percaya akan firman yang disampaikan Nabi Elia, maka janda itu melakukan seperti firman yang disampaikan oleh Elia. Akibatnya, tepung dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang seperti firman Tuhan yang dikatakannya dengan perantaraan Elia.
Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan. Mukjizat terjadi, tepung dan minyak tidak habis. Bapak Ibu yang terkasih, ketaatan adalah langkah awal bagi siapa saja untuk mengalami kuasa dan mukjizat Tuhan. Setiap orang percaya pasti tahu bahwa satu langkah ketaatan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah awal di mana setiap orang mengalami mukjizat keselamatan yang tidak dapat diberikan oleh apa dan siapapun di dunia ini selain oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan dalam perjalanan iman di dunia ini juga menjadi langkah awal kita untuk menikmati pengalaman-pengalaman yang besar bersama dengan Tuhan. Mukjizat pertumbuhan rohani juga harus dimulai dari ketaatan. Taatlah akan firman Tuhan dan percayalah akan pemeliharaannya. Dia sempurna bagi siapa saja yang dengan teguh percaya dan mengandalkan Dia. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, berilah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Karena memang hidup kita, masa depan kita, bukan ditentukan oleh segala sesuatu yang kita miliki, tetapi ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah yang ditunjukkan oleh seorang janda di Sarfat. Dalam keterbatasannya, dia tetap menunjukkan kualitas diri, yaitu kemurahan hati dan ketaatannya. Setelah mendengar perkataan firman yang disampaikan Elia, tumbuh benih iman dalam diri janda tersebut. Akhirnya ia melakukan apa yang diperintahkan, yaitu memberi roti kepada abdi Allah itu. Sebagai pilihan beresiko, namun mengandung harapan. Itulah kunci untuk mengalami mukjizat Tuhan. Akhirnya kita bisa melihat bagaimana perempuan itu serta anaknya serta Elia mendapatkan makanan untuk beberapa waktu lamanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi renungan melalui firman Tuhan pada hari Minggu ini, di mana kita belajar bahwa kuasa dan mukjizat Tuhan selalu tersedia bagi orang yang percaya. Kita melihat bahwa tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya. Keyakinan tentang kuasa dan mukjizat Allah menyebabkan setiap orang mempercayai bahwa selalu ada cara yang Tuhan dapat lakukan untuk memberikan pertolongan. Kehadiran Allah dalam hidup kita seharusnya memiliki arti yang sangat khusus, yang seharusnya menuntun kita sampai pada keyakinan tentang Dia yang tiada pernah kehilangan kemampuan untuk memberikan pertolongannya. Oleh sebab itulah tetaplah bermurah hati, walaupun di masa-masa sulit dan sukar sekalipun. Memang tidaklah mudah untuk berbagi ketika kita sendiri dalam kondisi kekurangan. Seperti janda di Sarfat yang dalam kekurangan dan keterbatasannya bersedia berbagi roti ketika Elia meminta pertolongannya. Hari ini atau suatu saat nanti mungkin kita akan mengalami ujian yang sama. Apakah kita rela untuk memberi dan berbagi kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita? Ada sebuah gambaran. Seandainya Bapak Ibu sekalian yang berkumpul pada saat ini memiliki uang sebesar 1 juta rupiah, apakah Bapak Ibu bersedia untuk memberikan uang Bapak Ibu sekalian yang 1 juta itu kepada saya? Silahkan berikan jawabannya. Ketika pertanyaan ini muncul, mungkin ada yang menjawab, saya tidak bersedia. Ada yang menjawab, saya bersedia, tetapi tidak segitu nominalnya. Saya mau, tetapi hanya 200.000, 300.000 dan sebagainya. Tetapi kita perhatikan, apa yang menjadi awal dari gambaran saya tadi?
Seandainya Bapak Ibu sekalian memiliki uang 1 juta, apakah Bapak Ibu rela memberikan uang itu kepada saya? Kita masih dalam hal berandai-andai, tetapi kita memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran untuk berbagi kepada orang lain. Bagaimana halnya apabila itu memang kita miliki? Apakah kita bersedia membagikan, mengulurkan tangan kita untuk membantu orang lain? Inilah yang ingin kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini. Jangan menunggu kaya, jangan menunggu memiliki banyak uang atau harta, baru kita bersedia untuk membantu orang lain. Karena firman Tuhan telah menunjukkan bagaimana pemeliharaan, bagaimana cara Tuhan bekerja untuk memenuhi segala yang kita butuhkan dan perlukan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan bekerja menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut kehendaknya, dan Dia mampu dan bisa kapanpun menyertai, memberkati, memelihara kehidupan kita sesuai dengan kasih dan setianya. Amin. Tuhan memberkati.